Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, lagi hujan kayak gini ya. Kalau hujan kayak gini, pakan-pakan yang kita buat insya Allah manfaat banget ya. Jadi ini saya punya Daphnia, ini bahkan saya punya Artemia, teman-teman ya. Jadi ketika lagi hujan kayak gini, kita susah mau nyari pakan, mau nyari jentik misalnya ya. Ya, Artemia kita yang ada, yang kita pelihara ini udah gede-gede nih Artemianya, teman-teman. Ini saya kasih pakan apa adanya ya. Kadang saya kasih air lele, kadang-kadang saya kasih molase, saya kocok-kocok molase, saya kasih sedikit, saya masukin ke sini. Kadang-kadang saya kasih dedek ya. Ini apa aja bisa, dan ini gede-gede, teman-teman. Nah, kalau nggak ada itu semua, teman-teman bisa pakai air beras juga bisa, karena air beras tuh kandungan gizinya banyak ya, mulai dari karbohidrat sampai protein sampai vitamin B12-nya aja ada. Nah, ini kan bisa kita kasih makan buat ikan-ikan kita, teman-teman. Nah, kalau lagi males banget nih, ini Daphnia saya kan banyak banget, teman-teman ya. Daphnia saya banyak banget. Ini kadang Daphnia ini selalu saya panen kalau udah banyak, terus saya jual, saya bekuin kadang-kadang. Ini Daphnia saya semua nih. Ini kan nggak kelihatan ya. Ini Daphnia semua, teman-teman. Ini Daphnia saya semua. Kadang-kadang kalau udah banyak, ini saya ambil ya. Ini saya taruh, saya bekuin. Nah, ini teman-teman. Ini mungkin buat tips kalau teman-teman bingung ya, Daphnianya banyak kayak saya nih, Daphnianya udah banyak, daripada nanti keburu pada mati kan. Nah, ini saya bekuin, teman-teman. Ini udah saya bekuin, saya taruh di freezer ya. Ini udah hampir sebulan kayaknya. Udah hampir sebulan nih, segini 3 sendok ya. Saya bekuin, saya taruh. Ini bisa dijual. Nah, terserah mau jual harganya berapa kan. 3 sendok ya, tergantung daerah teman-teman. Nah, ini kalau udah tinggal kita pakai ya. Ini karena masih beku ya, jadi belum bisa kita pakai. Jadi mau saya encer mau saya buat jadi nggak beku dulu, saya masukin air dulu aja. Nah, ini kalau udah nggak terlalu beku, baru kita kasih pakan. Oke, bentar ya, kita skip dulu. Daphnianya mau kita encerin dulu. Tapi sebenarnya kalau mau langsung dikasih juga bisa-bisa aja sih, diambil dimasukin langsung ke lubukan juga bisa kok. Nanti dia akan encer akan mencair sendiri ya. Ini udah agak mencair nih ya, nanti kita kasih makan ya. Kita coba apakah ikan-ikan saya doyan sama Daphnia beku. Saya belum pernah ngasih makan Daphnia beku. Yang pernah itu saya kasih makan cacing darah beku. Di freezer saya banyak tuh cacing darah beku banyak ya. Pernah saya juga ngebekuin jentik nyamuk ya. Ternyata ikan saya kurang doyan. Cacing darah beku pun tidak semua doyan ya. Ya wajar lah, makanan-makanan instan kan beda ya. Jadi kadang ikan kita kurang suka. Tapi kalau Daphnia beku saya belum pernah nyoba. Nah, ini saya mau coba dulu nanti ya. Karena ikan kita kadang-kadang harus kita biasain ya, teman-teman ya. Karena ikan kita kalau kebiasaan kita hanya kasih makan dengan pakan hidup, tiba-tiba nggak ada, nanti repot. Nah, kita coba kombinasiin aja. Oke, kita cairkan dulu ya. Kita skip dulu videonya, teman-teman. Mungkin sekitar 10 menitan lagi saya akan lanjutin videonya. Oke, kita skip dulu ya sambil nunggu ini cair dulu. Oke, teman-teman, kita langsung coba. Ini udah saya cairkan. Kita coba, kita buka. Oke ya, mau dibuka dulu nih. Susah banget, saya satu tangan ya. Nah, ini dia sudah dibuka. Nah, kita coba, kita masukkan ya. Bentar, pegang Mar. Udah. Nah, ini sudah nih. Oke, kita masukkan. Ini Daphnia yang sudah beku ya. Yang pasti jangan ditanya ya, teman-teman ya. Kalau dia udah beku kayak gini, ada yang jatuh lagi. Kalau dia udah beku kayak gini, otomatis kandungan nutrisinya juga udah berkurang. Jadi jangan di ya pastinya beda gitu. Jadi teman-teman kalau nanya, wah gimana bang perbedaan antara Daphnia yang masih hidup dengan Daphnia yang udah mati, ya jelas beda gitu. Daphnia yang masih hidup dengan Daphnia yang sudah mati jelas beda, teman-teman gitu ya. Yang pasti kandungan gizinya juga sangat berbeda. Ini kan mayat nih ya, ngasih makan bangkai ayam ya pasti berbeda lah pokoknya lah ya. Kapan-kapan kita cari literaturnya, kita cari jurnalnya, semoga nemu ya perbedaan antara pakan beku, makanan yang beku dengan makanan yang masih hidup seperti apa. Oke, kita akan kasih makan ke ikan-ikan kita, apakah suka ya. Saya coba ya. Bentar ya. Bentar dulu. Oke, teman-teman, kita coba nih Daphnia beku, apakah mau? Oh, ternyata mau, teman-teman. Nah, kita cek dulu ya. Mereka masih mencoba.
Seumur-umur saya baru pernah ngasih makan ikan saya dengan Daphnia mati ya, Daphnia beku ya. Nah, apakah doyan? Kita cek ya. Daphnia beku. Warnanya sih masih merah. Karena warna merah itu kan lumayan bikin ikan itu tertarik ya. Warna yang mencolok itu bikin ikan jadi tertarik ya. Nah, bikin ikan tertarik. Oke, kita lihat. Oh, tidak semua. Ya pastinya beda ya dengan Daphnia hidup ya. Kadang Daphnia hidup aja ikan saya kurang suka ya. Padahal dari kecil saya sering kasih makan Daphnia. Cuma beberapa ikan saya ada yang manja banget ya. Makanya ikan-ikan manja tuh harus dilatih ya. Harus dilatih supaya nggak manja ya. Kita lihat ya. Nah tuh kurang ternyata teman-teman. Ya biarpun dimakan ya, tapi harus dilatih nih gitu. Kalau nggak dilatih ya kapan mau bisa ya makan ikan, makan Daphnia ya. Kurang suka nih ikan saya yang ini. Padahal ini biasanya rakus banget nih. Tuh banyak mengendap di bawah. Ah, ini masih penasaran nih ya. Ya masih penasaran, masih masa mengenal ya. Nah ini suka nih, tuh ini suka nih, dia makan terus nih gitu ya, masih makan. Ya gitu gambarannya teman-teman, bukan hanya Daphnia beku ya. Kadang ikan saya ikan saya cacing darah beku pun kadang kurang suka ya. Tapi ini masih dimakan nih. Tuh. Masih dimakan ya. Oke. Ya. Oh, dilepeh lagi. Aduh. Mocol banget nih kan. Ini juga nih. Tapi suka beberapa. Nah, hati-hati kalau ngasih makan yang pakan yang udah mati gini dan nggak suka ya, ntar bikin air cepet kotor. Nah, saya sih nggak ada masalah karena besok saya mau ganti ya, jadwalnya ganti ya. Saya seminggu biasanya ganti air ikan seminggu 2 kali ya. Masih suka sih teman-teman nih. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa punya Daphnia, punya Moina, tapi ternyata over berlebih ya, bisa teman-teman bekuin. Bisa teman-teman simpen, bisa teman-teman bekuin gitu ya. Oke gitu teman-teman, gambaran dari saya. Ini ikannya ada yang suka, ada yang enggak ya. Tapi harus kita ajarin ikan kita biar nggak manja, karena dia pun hidup di alam pun makanannya macam-macam ya. Kadang ada nasi pun dimakan ya. Dulu saya waktu kecil ngasih makan ikan saya karena nggak ada apa-apa ya. Kadang saya kasih nyamuk ya. Saya ke kebun belakang rumah dulu, inget banget, melihara cupang ya, berangkat ke belakang rumah, ke kebun ya. Terus saya biarkan badan saya digigit nyamuk, lepas baju, saya tepokin nyamuknya, saya kumpulin ya. Saya kasih biasanya satu ikan 10 nyamuk ya. Nah, dulu waktu kecil tuh ya. Ya sekarang ya daripada kayak gitu kan, masa mau mengorbankan diri demi ikan ya, nepokin nyamuk ke kebun ya. Tapi cara kayak gini bisa kita pakai gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ikan kita memang harus kita biasakan juga dengan makanan yang berbeda-beda supaya nggak manja. Apalagi kalau nanti ini dibeli sama orang gitu. Makanya saya juga stok pelet teman-teman. Saya pernah bikin di video sebelumnya, bisa cari nanti ya videonya. Jadi saya ngasih makan ikan saya tuh macam-macam teman-teman. Dalam waktu seminggu itu saya kasih kombinasi ya. Jadi saya pernah buat ya. Itu yang saya buat berdasarkan studi literatur juga teman-teman ya. Jadi selama seminggu itu biasanya saya kasih kombinasi. Saya kasih pelet ya, dari kecil saya biasain. Saya kasih pelet, saya kasih jentik, saya kasih Daphnia, saya kasih Moina ya. Bahkan dari seminggu itu saya juga puasain 1 hari biasanya. Jadi dari seminggu itu saya puasain ikan saya 1 hari gitu ya. Jadi supaya pencernaannya itu tidak bermasalah, pencernaannya lancar, tidak ada sisa-sisa kotoran yang tidak terbuang gitu. Saya biasanya gitu, seminggu sekali saya puasain dari pagi sampai sore gitu. Jadi itu bagus buat ikan teman-teman. Alhamdulillah dengan cara perlakuan seperti itu saya hampir jarang banget ikan saya mati kekenyangan atau kekenyangan sampai ngambang-ngambang di atas, insya Allah nggak pernah gitu. Dan akhirnya ya ikan-ikan saya ya bisa dikasih makan apapun gitu ya. Biarpun ini Daphnia beku kurang suka ya, ikan saya kurang sukanya di pakan-pakan beku ya. Nah itu ya, cacing darah beku juga kurang suka ya. Itu mungkin dari semua ikan saya yang ada di rumah ini, yang suka pakan beku mungkin sekitar 70% ya. 30%-nya kurang suka gitu. Kadang cacing darahnya dibiarkan mereka di bawah, mereka nggak mau, lebih memilih puasa daripada memilih makan cacing darah beku ya. Oke gitu teman-teman ya, dari saya tipsnya untuk itu ya. Jadi
Kalau Daphnia atau Moina atau berlebih sebanyak semua, teman-teman bisa bekukan, simpan di freezer dan bisa dijual gitu. Dan ketika kondisi lagi nggak ada pakan, cacing beku bisa kita gunakan gitu ya. Dan berikan ikan kita pakannya itu kombinasi, jangan hanya itu aja gitu. Ketika itunya nanti nggak ada, jentik aja tiap hari, tiba-tiba jentik yang nggak ada, nanti teman-teman repot sendiri gitu, karena ikannya terlalu manja, ikannya nggak bisa dikasih pakan yang lain-lain gitu selain jentik, repot ya. Emang paling suka sih jentik ya, rata-rata ikan tuh paling suka tuh jentik. Oke, gitu aja teman-teman, tips dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.